Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Asri Pratiwi dari mahasiswa fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang masalah carpal tunnel syndrome atau biasa kita kenal dengan sebutan CTS. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu CTS, bagaimana proses fisioterapinya, yuk mari kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Carpal tunnel syndrome atau CTS merupakan salah satu gangguan pada pergelangan tangan yang diakibatkan oleh penyempitan pada terowongan karpal. Nah, penyempitan pada terowongan karpal ini mengakibatkan terjadinya penjempitan pada syaraf medianus. Gejala yang ditimbulkan dari carpal tunnel syndrome yaitu timbulnya rasa nyeri, kesemutan, dan mati rasa pada bagian ibu jari sampai setengah jari manis atau bagian yang disyarafi oleh syaraf medianus. Lorong karpal adalah lorong sempit yang terdapat pada pergelangan tangan yang dibentuk oleh tulang karpal dan jaringan ligamen. Di dalam lorong karpal ini terdapat 9 tendon fleksor dan terdapat saraf medianus. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manajemen fisioterapi pada kasus carpal tunnel syndrome. Jadi, yang pertama, yang harus dilakukan oleh seorang fisioterapi adalah melakukan anamnesis. Apa itu anamnesis? Anamnesis adalah proses tanya jawab antara terapis dengan pasien untuk memperoleh data lebih lanjut untuk membantu terapis dalam mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh pasien. Nah, di anamnesis ini kita melakukannya secara storytelling kepada pasien. Nah, poin-poin apa yang bisa kita tanyakan pada proses anamnesis terhadap pasien? Yang pertama, kita bisa tanyakan tentang identitas pasien, yaitu nama, usia, alamat, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Setelah itu, kita bisa tanyakan riwayat penyakit pribadi pasien. Kita lanjut lagi dengan riwayat penyakit keluarga pasien, dan bisa dibutuhkan juga riwayat penyakit pengobatan dari pasien. Siapa tahu, pasien sudah pernah berobat sebelumnya. Sekarang, kita masuk ke dalam pembahasan pemeriksaan spesifik dan pemeriksaan fungsional pada kasus carpal tunnel syndrome. Pemeriksaan fungsional pada kasus carpal tunnel syndrome dapat menggunakan dua cara, yaitu yang pertama, kita dapat menggunakan DAS kuesioner, dan yang kedua, kita dapat menggunakan CTQ-SS. Untuk melakukan pemeriksaan spesifik pada kasus carpal tunnel syndrome, kita dapat menggunakan Pallen test dan juga Tinel Sign. Di sini, saya akan mempraktekkan bagaimana caranya melakukan Pallen test, yaitu dengan menemukan dua telapak tangan seperti ini dan dibawa ke tengah dada. Lakukan tes ini selama 1 menit. Apabila terasa nyeri atau merasa kesemutan, maka tes dikatakan positif. Di sini, saya akan mempraktekkan bagaimana caranya melakukan Tinel Sign. Yang pertama, pastikan pasien dalam posisi senyaman mungkin, lalu kita berikan bantalan pada tangan pasien. Untuk mengeceknya, kita bisa mengetuk pada bagian terowongan karpal pasien. Apabila pasien merasakan nyeri atau timbul kesemutan, maka dapat dikatakan tes ini positif. Setelah melakukan anamnesis dan pemeriksaan spesifik, kita dapat menarik sebuah diagnosis. Apabila dari pemeriksaan spesifik tadi kita mendapatkan hasil yang positif, maka dapat ditarik diagnosis dan kesimpulan bahwa pasien mengalami CTS. Nah, selanjutnya, fisioterapi harus membuat planning. Planning dibagi menjadi dua, yaitu planning jangka pendek atau short term dan juga planning jangka panjang atau long term. Intervensi atau treatment yang dapat kita berikan pada kasus carpal tunnel syndrome dibagi menjadi dua, yaitu pada saat CTS akut dan juga CTS kronis. Pada saat CTS akut, yang dapat kita rekomendasikan adalah menggunakan ortose atau sebuah alat.
Sedangkan pada saat CTS kronis, kita dapat memberikan dia stretching dan juga dapat menggunakan ultrasound. Program latihan yang pertama ada Ridge Extension Stretch, yaitu dengan posisi duduk atau berdiri, kemudian tangan diangkat ke arah depan. Lalu, telapak tangan ditekuk ke arah atas. Setelah ditekuk, gunakan tangan satunya untuk menarik bagian tangan yang menderita CTS, maka akan merasakan peregangan pada bagian lengan bawah. Ulangi tes ini sebanyak 5 kali dan dengan durasi 15 detik. Program latihan yang kedua yaitu Ridge Flexion Stretch. Pertama, angkat tangan ke depan, kemudian tekuk tangan menghadap ke bawah. Gunakan sisi tangan yang lain untuk meregangkan tangan yang terkena CTS. Tahan selama 15 detik dan lakukan sebanyak 5 kali. Selanjutnya, pemberian edukasi. Kita dapat memberikan latihan stretching yang dapat dilakukan oleh pasien di rumah di sela-sela waktu mereka. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Di evaluasi ini kita akan mengetahui apakah efektif atau tidaknya latihan yang sudah kita berikan kepada pasien. Apabila selama proses evaluasi tidak dijumpai progres yang baik, maka program latihan dapat kita ubah atau dapat kita modifikasi. Nah, teman-teman, itu dia beberapa informasi yang bisa saya berikan tentang kasus carpal tunnel syndrome. Semoga saja ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!